المسجد مسجد التقوى أن أتاح لي الفرصة واستضافني هنا لكي أحدثكم عن آخر أخبار والمستجدات على الساحة الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan sehingga dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan dapat menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah di masjid yang tercinta ini. Tak lupa pula kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Imam, para pengurus BKM Masjid dan juga seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahmi dan menyampaikan sedikit tausiah tentang bagaimana perjuangan dan kondisi saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. ونبدأ الآن بالمراحل التاريخية لاحتلال أرض فلسطين، حيث نشاهد في الخارطة الأولى أن فلسطين كانت إسلامية كاملة باللون الأخضر ويسكنها عدد قليل من اليهود باللون الأبيض. ولكن في الحرب الأولى عام 1948 احتلت اليهود مساحات شاسعة من أرض فلسطين، ثم في الحرب 67 احتلت مساحات شاسعة أخرى من أرض فلسطين حتى وصلنا إلى عامنا هذا 2022 وفلسطين كلها محتلة إلا قطاع غزة. هذا قطاع غزة لا يوجد أي يهودي عليه. لماذا؟ بسبب ضربات المقاومة والجهاد، فأعزهم الله سبحانه وتعالى، على الرغم من أن قطاع غزة خاض حروب عديدة، 4 حروب خاض قطاع غزة، وبالرغم من ذلك خرجوا منتصرين مرفوع الرأس. لماذا؟ لأنهم رفعوا راية الجهاد وراية المقاومة فأعزهم الله سبحانه وتعالى. Sambil kita beriktikaf di masjid yang tercinta ini, marilah kita perhatikan sejenak tentang peta bumi Palestina, di mana kurang lebih sudah 70 tahun lamanya para Zionis Yahudi laknatillah menjajah saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, di mana para Zionis telah memulainya sejak tahun 1946. Dan ketika itu jumlah mereka masih sangat sedikit, masih terbatas. Ini yang berwarna putih adalah para Zionis Yahudi laknatillah, masih sangat sedikit ketika itu jumlah mereka. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah saudara-saudara kita, penduduk asli bumi Palestina. Tetapi setahun kemudian sifat-sifat asli mereka itu mulai nampak. Mereka mulai menjajah sedikit demi sedikit, di mana para Zionis mulai mendirikan negara baru yang disebut dengan negara Israel. Bayangkan, setahun sebelumnya belum ada nama negara Israel, tetapi setahun kemudian, tepatnya tahun 1947, mereka mulai mendirikan negara baru, yaitu negara Israel, dan mulai memperluas wilayah mereka. 20 tahun kemudian, tahun 1967, di mana para Zionis laknatillah mereka lebih-lebih lagi menjajah bumi Palestina, dan wilayah mereka itu lebih luas dibandingkan penduduk asli itu sendiri. Kemudian yang sangat disayangkan, sejak tahun 2010 hingga hari ini tahun 2022, nama Palestina itu hampir hilang dari peta dunia. Nama Palestina itu hampir terhapus dari peta dunia. Bahkan tahun lalu ketika kita cari di Google, nama Palestina itu sudah tidak muncul lagi. Dan ini merupakan target utama para Zionis laknatillah. Mereka ingin menghapus nama Palestina dan menggantikan dengan negara Israel di peta dunia. Kita di sini bisa melihat bagaimana para Zionis telah menguasai, telah memblokade, telah mengepung seluruh bumi Palestina. Hanya tersisa satu wilayah saja. Hanya tersisa satu wilayah yang belum berhasil ditaklukkan oleh para Zionis, yaitu wilayah kota Gaza. Ini merupakan kota Gaza yang berbatasan langsung dengan negara Mesir. Kenapa kota Gaza ini belum berhasil ditaklukkan oleh para Zionis? Karena di kota Gaza itu terdapat para mujahidin, terdapat para pejuang yang disebut pasukan Hamas. Mereka setiap hari terus memberikan perlawanan terbaik mereka. Mereka selalu berjihad agar mampu merebut kembali tanah kelahiran mereka, dan juga agar mampu menjaga kehormatan umat muslim, mampu menjaga kiblat pertama umat muslim dari para Zionis laknatillah. Dan di bumi Palestina itu pernah terjadi 4 peperangan dahsyat. Yang pertama sekali terjadi pada tahun 2008, yang kedua terjadi pada tahun 2012,
yang ketiga terjadi pada tahun 2014, dan yang terakhir itu terjadi tepatnya pada tahun lalu di bulan Ramadan tahun 2021. Dan di tahun lalu di bulan Ramadan, hari ini terulang kembali, di mana di bulan Ramadan ini saudara-saudara kita diserang lagi oleh para Zionis Yahudi laknatillah. Dan melalui peperangan ini hingga hari ini sudah tak terhitung lagi berapa banyak jumlah saudara-saudara kita yang sudah berguguran. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak jumlah saudara-saudara kita yang sudah mati syahid akibat kekejaman para Zionis laknatillah. Di samping itu pula jutaan rumah-rumah mereka telah dihancurkan, dirobohkan. Begitu juga dengan lembaga-lembaga pendidikan, rumah-rumah sakit, masjid-masjid yang ada di sana tak terkecuali Masjidil Aqsa yang hingga hari ini terus diserang oleh para musuh-musuh Allah. ونأتي الآن إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث كل ما بداخل السور يعتبر المسجد الأقصى المبارك، يتكون من قبة الصخرة والجامع القبلي والمصلى المرواني. وللمسجد الأقصى 15 بابا، وأيضا هناك حائط البراق الذي ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته هنا، البراق، في رحلة الإسراء والمعراج، ثم عرج من هذه الصخرة إلى السماوات العلى. Dan yang kita lihat ini merupakan komplek Masjidil Aqsa. Mungkin selama ini di antara kita ada yang mengira bahwa Masjidil Aqsa itu hanyalah masjid yang kubah emas saja. Bukan hanya itu Masjidil Aqsa. Yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah semua bangunan yang ada di dalam komplek masjid ini. Semua bangunan yang ada yang dilingkari oleh pagar beton ini semuanya disebut komplek Masjidil Aqsa. Di mana di dalamnya terdapat Masjid Qubbatus Sakhrah ataupun Masjid Kubah Emas. Kemudian ada Masjid Al-Jami' Al-Qibli yang kubahnya berwarna hitam, yang hari ini terus diserang oleh para Zionis. Dan ada juga Al-Musalla Al-Marwani. Kemudian tanda-tanda merah itu adalah menara-menara, tempat-tempat wudhu, dan di dalamnya juga terdapat pepohonan. Dan ini ada Haitul Buraq, ya, Haitul Buraq, di mana ketika terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarkirkan kendaraan Buraq beliau di sini di Haitul Buraq sebelum beliau dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha melalui Masjid Qubbatus Sakhrah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa ini juga dilengkapi 15 pintu. Ini tanda-tanda yang berwarna hijau adalah pintu-pintu untuk memasuki Masjidil Aqsa, yang hingga hari ini pintu-pintu ini dijaga ketat, dikawal ketat, dikepung oleh para Zionis la'natillah. والآن نأتي إلى الأحداث الجارية في المسجد الأقصى المبارك، حيث هذه الأحداث متواصلة إلى هذه اللحظة من اقتحام القوات اليهودية مع قطعان المستوطنين المسجد الأقصى، حيث يريدون أن يحتلوا المسجد الأقصى، وأن أيضا يحاولوا أن يذبحوا القرابين. لماذا؟ يريدوا أن يهدموا أساسات المسجد الأقصى ويهدموا المسجد الأقصى حتى يبنوا هيكلهم المزعوم، هيكل سليمان المزعوم، وهذا باطل، لا يوجد هيكل سليمان. المسجد الأقصى للمسلمين. هم اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وأطلقوا الأعيرة النارية، وهذا الجامع القبلي أطلقوا الأعيرة النارية والرصاص المطاطي والغاز مسيل الدموع، والمصلون معتكفون داخل المسجد الأقصى يدافعون عن المسجد الأقصى. كل هذا على مرأى ومسمع من العالم. للأسف مسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ثالث الحرمين الشريفين، يدنس من قبل الصهاينة. انظروا كيف يدافعون عن المسجد الأقصى، هذا داخل المسجد وهم يطلقون النار، وهذا داخل المسجد. يجب على كل مسلم أن ينصر المسجد الأقصى قدر الاستطاعة. Setelah kita mendengar tentang sejarah singkat Masjidil Aqsa dan juga bumi Palestina, di mana ini sekarang kita bisa menyaksikan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mana ini bukan video rekayasa, bukan video yang dibuat-buat. Ini nyata kondisi saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, dan ini baru aja terjadi. Ini tepatnya hari Jumat yang lalu, ya, sudah seminggu hingga hari ini saudara-saudara kita terus diserang, yang dimulai sejak malam pertama bulan Ramadan. Dan yang paling dahsyat itu pada hari Jumat yang lalu, ketika menjelang salat subuh, saudara-saudara kita diserang oleh para Zionis dengan serangan yang membabi buta. Saudara kita diserang dengan ledakan granat, mereka diserang dengan tembakan, diserang dengan senjata gas air mata, mereka diserang dengan senjata karet. Berbagai macam kekejaman dan kebiadaban terus dilakukan oleh para Zionis terhadap saudara-saudara kita yang hendak ingin menunaikan ibadah di dalam Masjidil Aqsa.
Bayangkan saudara-saudara kita hanya mampu melawan dengan melempar batu. Mereka hanya mampu melawan dengan tangan kosong. Mereka tidak memiliki senjata. Sedangkan para Zionis Yahudi laknatillah, mereka memiliki senjata-senjata yang sangat canggih, yang selalu disokong oleh Amerika, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Sedangkan saudara kita di sana hanya memiliki keberanian, hanya memiliki kesabaran, ketabahan, dan mereka tidak pernah lari, tidak pernah takut, tidak pernah gentar demi menyelamatkan kehormatan umat muslim dari jajahan Zionis laknatillah. Mereka hari ini terus berjuang. Kita di sini bisa melihat bagaimana saudara kita hanya berjuang dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara berdoa kepada Allah, meskipun ditodong dengan senjata, dikawal oleh para Zionis. Saudara kita tidak pernah takut, karena mereka itulah cita-cita mereka. Mereka ingin mati syahid di komplek Masjidil Aqsa. Mereka ingin mati syahid di bumi para nabi. Ini yang mereka cita-citakan. Mereka tidak pernah takut. 24 jam mereka rela menjaga dan memelihara Masjidil Aqsa. Rela berpisah dengan anggota keluarga mereka. Demi apa? Demi menjaga Masjidil Aqsa, demi menjaga kehormatan umat muslim di berbagai belahan dunia, meskipun ditodong dengan senjata-senjata. Saudara-saudara kita di sana hingga hari ini terus berjuang, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang tua. Siapapun mereka, di mata para Zionis Yahudi laknatillah itu tetap sama, pasti akan dihabisi saudara-saudara kita. Dan hingga hari ini sudah tidak terhitung lagi, ya. Hingga hari ini sekitar 400 orang saudara-saudara kita sudah ditangkap, sudah dipenjara oleh para Zionis Yahudi. Dan juga hingga hari ini sekitar 200 orang saudara-saudara kita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah-rumah sakit melalui bulan sabit merah yang ada di Palestina, ya. Dan juga ini bagaimana perlakuan para Zionis. Mereka sangat biadabnya menyiksa, menzalimi, mengintimidasi saudara-saudara kita di sana. Dan juga sebagaimana yang kita saksikan tadi, rumah Allah, tempat ibadah paling suci, kiblat pertama umat muslim, kita melihat tadi bagaimana dikotori oleh para Zionis. Para Zionis memasuki Masjidil Aqsa itu dengan menggunakan sepatu mereka. Mereka tidak punya otak, mereka sangat biadab. Mereka mengotori rumah Allah, kiblat pertama umat muslim, tempat baginda Rasulullah Isra wal Mi'raj. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Rumah Allah, tempat ibadah kita diinjak-injak, dirusak oleh para musuh-musuh Allah laknatillah. طبعا هذه الأحداث إلى الآن جارية، وهذه سيارات الإسعاف تنقل الجرحى. هم يجاهدون بأنفسهم وأنتم تجاهدون بأموالكم. هم جمعوا بين الجهاد وبين الصيام. الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن هم جمعوا بين الجهاد والصيام. هذا من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى. Dan hingga hari ini kondisi yang sama terus dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi yang perlu kita ketahui, apa yang terjadi itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Hampir setiap hari kondisi yang sama terus dialami oleh saudara-saudara kita. Tetapi yang paling menyedihkan bahwa apa yang terjadi di sana itu selalu ditutupi oleh media-media, selalu tidak pernah dipublish oleh media-media, sehingga kita di sini menganggap di Palestina itu aman-aman saja, tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal inilah yang terjadi, inilah yang dialami yang sebenarnya oleh saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini menggabungkan dua jihad sekaligus. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumus siyam, dan di ayat yang lainnya kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa dan telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Hari ini saudara kita di Palestina menggabungkan dua jihad sekaligus. Yang pertama jihad untuk berpuasa melawan hawa nafsu, dan yang kedua adalah jihad untuk berperang melawan musuh-musuh Allah demi menyelamatkan kiblat pertama umat muslim, demi menyelamatkan rumah Allah dari jeratan Zionis Yahudi laknatillah. Alhamdulillah anna hadhihi at-tabarru'at bihamdillah tasil, wa hadha aidan جزء من هذا المشروع التصدق والنفقة، حيث هناك بئر مجموعة آبات تحفر تحت الأرض في قطاع غزة حتى تستخرج المياه، وأيضا إفطارات الصائمين، وأيضا مشروع كفالات الأيتام والأسر المحتاجة، وأيضا ترميم المساكن والمنازل. الحمد لله عز وجل. إذن أنتم بأموالكم وتصدقاتكم ونفقاتكم تنصرون هذه القضية. Meskipun saudara-saudara kita hingga hari ini terus dijajah,
yang terjadi itu di sana itu hingga hari ini belum selesai, tetapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita, di mana ini merupakan apa yang telah kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, di mana yang kita lihat ini merupakan bukti nyata rasa cinta kita, rasa peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah di sana. Ini merupakan amanah dari seluruh masyarakat Aceh yang alhamdulillah selalu kita tunaikan, dan sejak tahun lalu kita sudah berhasil membangun 2 sumur wakaf terbaik kita yang langsung kita berikan nama Sumur Wakaf Ureng Aceh, karena ini murni bantuan dari seluruh masyarakat Aceh. 2 sumur wakaf ini kita berikan Sumur Wakaf Ureng Aceh, dan airnya langsung bisa diminum, langsung bisa dikonsumsi karena sudah terfilter. Dan juga alhamdulillah pada tahun ini, tepatnya pada bulan Maret yang lalu, kita juga sudah berhasil membangun sumur wakaf yang ketiga yang kita beri nama Sumur Wakaf Kalak Subulus Salam, karena ini murni bantuan ataupun amanah dari masyarakat Subulus Salam untuk saudara-saudara kita di bumi Palestina. Dan dalam tahun ini juga kita alhamdulillah baru selesai membangun sumur wakaf yang keempat, yaitu sumur wakaf amanah dari masyarakat Langsa. Dan alhamdulillah hingga hari ini sudah ada 4 sumur wakaf khusus dari masyarakat Aceh, alhamdulillah. Dan kalau kita totalkan, sudah ada 50 sumur wakaf yang dibangun oleh aksi cepat tanggap yang ada di berbagai macam cabang di provinsi Indonesia ini. Alhamdulillah sudah ada 50 sumur wakaf, dan ini sangat-sangat dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di sana, dan mereka selalu menyampaikan ribuan terima kasih kepada kita semua. Perlu kita ketahui bahwa kondisi air yang ada di Palestina itu sekitar 90% sudah tidak layak lagi dikonsumsi, sudah tidak layak lagi diminum, karena sudah tercemar dengan lembah-lembah beracun, karena sudah tercemar dengan senjata-senjata kimia. Dan juga di samping itu pula, khususnya di bulan Ramadan, kita selalu memberikan paket berbuka puasa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di sana yang tidak memiliki makanan dan minuman untuk berbuka, di mana di sana itu sangat banyak keluarga-keluarga miskin, keluarga-keluarga yatim yang kadang-kadang ketika berbuka puasa hanya memiliki sebiji kurma, dan sebiji kurma itu pun harus dibagi dengan 5 anggota keluarga mereka. Dan juga di sana sangat banyak keluarga-keluarga ibu-ibu ketika berbuka puasa, mereka hanya berbuka dengan melihat, dengan menyaksikan foto-foto anak mereka yang sudah ditangkap, dengan melihat foto-foto anak mereka yang sudah berguguran, yang sudah mati syahid di bumi Palestina. Sedangkan kita di sini masih bisa berbuka puasa dengan anggota keluarga yang lengkap. Bayangkan kondisi mereka itu tentu sangat berbeda dengan kondisi yang kita alami di sini. Dan juga di samping itu pula, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah menyalurkan 2 ambulan khusus bantuan dari masyarakat Aceh. Kalau kita totalkan semuanya sudah ada 12 ambulan dari berbagai macam cabang aksi cepat tanggap yang ada di Indonesia ini. Dan juga kita alhamdulillah setiap bulannya rutin memberikan bantuan berupa paket pangan, yang mana paket pangan ini merupakan kebutuhan pokok untuk saudara-saudara kita agar mereka mampu bertahan hidup dari gempuran dan juga serangan para Zionis Yahudi laknatillah. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan merampungkan, menyempurnakan pembangunan rumah wakaf yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita, di mana rumah-rumah mereka itu telah dihancurkan oleh para Zionis, di mana mereka telah diusir dari tanah kelahiran mereka sendiri dari para penjajah, musuh-musuh Allah. وها نحن قد اقترب شهر رمضان من الرحيل، ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، إذ نستدعي أن نحث الهمم ونشحذ الهمم للمزيد من الدعم المادي لإخوتنا هناك في فلسطين، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات ما نقصت مال من صدقة، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم تبرعوا بأموالهم في سبيل الله. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الصحيح لدخول الجنة، وهذا هو الجهاد الحقيقي، الجهاد بالمال. الله سبحانه وتعالى يقول: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. هم يجاهدون بأنفسهم وأنتم تجاهدون بأموالكم، فتكتمل الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية بين البلدين. أيضا هذا طريق لدخول الجنة، الذي يتصدق يدخل من باب الصدقة، والذي يجاهد يدخل من باب الجهاد، والذي يصوم يدخل من باب الريان. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa. Dan tanpa terasa
bulan Ramadan hampir meninggal kita semua, hampir meninggalkan kita semua. Jangan sampai kita biarkan bulan Ramadan itu melewati kita dengan sia-sia. Jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan tanpa memperbanyak amal kita. Di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh kemuliaan dan kebaikan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana segala amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh jadi bulan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita, karena kita tidak pernah tahu yang namanya ajal. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amalan kita khususnya di bulan Ramadan ini. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan manusia yang paling dermawan di muka bumi ini. Apalagi di bulan Ramadan, beliau lebih-lebih lagi bersikap dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga para sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, dan juga sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Mereka semua orang-orang yang sangat dermawan. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sewajibnya kita mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bersedekah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sedekah." Harta yang selalu disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Karena kenapa? Karena hakikat memberi itu adalah menerima. Banyak memberi, banyak menerima. Mungkin hari ini kita berikan 100.000 rupiah, kadang besok Allah gantikan 1 juta rupiah, karena Allah lah maha penjamin dan maha pemberi rezeki. Dan juga Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Mungkin selama ini kita punya penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak pernah sembuh-sembuh, maka hari ini dengan sedekah yang kita berikan, kita niatkan kepada Allah agar Allah mengangkat dan menyembuhkan segala penyakit yang kita miliki. Dan juga Rasulullah bersabda, "Anfiq ya ibna Adam yunfaq alaih." Wahai anak-anak Adam, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, maka Allah akan memberikan rezeki yang berlipat ganda untukmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan juga dengan diri-diri kalian. Hari ini saudara kita yang ada di Palestina, mereka berjihad dengan cara rela mengorbankan nyawa mereka, rela menumpahkan darah mereka, rela berpisah dengan anggota keluarga mereka. Demi apa? Demi menyelamatkan kehormatan umat muslim di berbagai belahan dunia, demi menyelamatkan masjid kita bersama, kiblat pertama kita semua, dan demi mengemban tanggung jawab kita bersama, yang mana nantinya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang ada di sini, bagaimana membersamai perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sana? Kita di sini bisa berjihad juga melalui dakwah. Kita sampaikan, kita ingatkan saudara-saudara kita agar jangan pernah melupakan saudara-saudara kita di sana. Kita di sini juga bisa berjihad melalui doa-doa terbaik yang kita miliki, yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga di sini bisa berjihad dengan harta yang kita miliki, harta yang hanya sementara dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harta itu jangan ditabung sampai menggunung, karena harta ini tidak pernah kita bawa mati. Bahkan setelah kita wafat nanti, harta kita akan diambil oleh anak-anak kita, akan diperebutkan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, kalau kita punya harta, perbanyaklah sedekah, karena ini yang akan menjadi ladang amal jariah kita, yang akan menolong kita di hari akhirat nanti. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita semua, di mana orang-orang yang selalu bersedekah nantinya akan memasuki surga melalui pintu sedekah. Orang-orang yang selalu berpuasa nantinya akan memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan orang-orang yang selalu berjihad di jalan Allah nantinya akan memasuki surga melalui pintu jihad. Inilah beberapa jalan yang bisa kita tempuh bersama agar kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. وأخيرا أشكر القائمين على هذا المسجد، مسجد التقوى، في أن دعم إخوته هناك بحمد الله عز وجل. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.